Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nia Dwi Sriani, saya dari STAI Syekh Mansur Pandeglang. Dan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Baihaqi M. Hum. Nah, teman-teman semuanya di sini tugasnya adalah kita ditugaskan untuk membuat rancangan proposal penelitian dengan salah satu metode penelitian ya teman-teman. Dan kita semua sudah mengetahui tentunya bahwa metode penelitian itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas dari ketiga metode itu karena saya memilih atau menggunakan metode kualitatif dalam tugas kali ini. Nah, metode kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah ya teman-teman. Dan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, terus persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, secara holistik dan dengan cara deskripsi. Nah, dalam bentuk kata-kata dan tentunya dan bahasa ya teman-teman. Nah, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah juga. Nah, dari metode kualitatif ini ada beberapa bagian teman-teman semuanya. Yang pertama adalah topik penelitiannya, latar belakang masalahnya, dan rumusan masalah, metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk yang pertama adalah topik penelitian. Nah, topik penelitian itu adalah judul penelitian yang akan kita ajukan untuk nantinya kita teliti ya teman-teman semua. Jadi topik penelitian itu adalah judul penelitian yang akan kita ajukan kepada dosen misalnya atau lain sebagainya. Nah, di sini saya memberikan contoh atau menggunakan contoh topiknya itu adalah topik penelitian yang saya gunakan adalah dampak dari COVID-19 terhadap proses belajar menggunakan sistem daring di STAI Syekh Mansur Pandeglang. Nah, itu adalah topik penelitian yang saya ajukan ya teman-teman semuanya. Ini cuma contoh. Dan kenapa saya menggunakan judul dampak dari COVID-19? Karena tentu semuanya sudah mengetahui bahwa fenomena atau bahwa COVID-19 ini sudah sangat luar biasa ya teman-teman semuanya, sudah sangat mendunia, dan salah satunya adalah Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar kita pun terhambat. Nah, terhambat salah satunya kan kegiatan belajar mengajar, dan tentunya metode daring ini dalam kegiatan belajar mengajar pada situasi seperti ini mungkin itu adalah yang efektif teman-teman semuanya. Namun kita tidak tahu apakah mahasiswa atau siswa yang lain sebagainya menggunakan metode daring ini efektif atau seperti apa, kan kita tidak tahu. Jadi saya berpikiran bahwa saya akan meliti sebuah kasus itu, studi kasus yang dicampur tangankan dengan maraknya pada pandemi saat ini gitu teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu adalah
uraian kesenjangan teoritis dan kondisi praktis di lapangan. Nah, oke teman-teman semuanya, latar belakang itu adalah uraian masalah bahwa misal tadi saya menggunakan judul saya adalah dampak dari COVID-19 terhadap proses belajar menggunakan sistem daring di STI Syekh Mansur Pandeglang. Nah, latar belakangnya itu seperti apa? Nah, kita menjelaskan sedikit latar belakang bagaimana sih kondisi mahasiswa di STI Syekh Mansur Pandeglang ini. Apakah kegiatan belajar mengajarnya efektif atau lain sebagainya, kita kan tidak tahu. Jadi di sini diuraikan secara terperinci bahwa kondisi di lapangannya itu seperti apa. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, saya di sini sudah menjelaskan sejak surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbit mengenai kegiatan pembelajaran konvensional, nah seperti itu ya. Terus kondisi mahasiswa yang ada saja yang memang dipaksakan untuk mengikuti daring karena ini adalah salah satu pilihan, akhirnya mereka ada saja kendalanya, entah itu sinyal dan lain sebagainya atau fasilitas dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Itu adalah kondisi atau uraian secara terperincinya teman-teman, hasil dari kondisi praktis di lapangan. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini uraian masalah yang diajukan. Nah, uraian masalah yang diajukan dalam dalam judul yang kita ajukan di atas itu apa gitu. Judul saya tadi kan adalah dampak dari COVID-19 dalam kegiatan belajar daring untuk STI Syekh Mansur Pandeglang. Nah, rumusan masalahnya itu apa? Contohnya misalnya apa, kenapa, bisa ya, terus bagaimana. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah apa dampak dari COVID-19 terhadap proses belajar menggunakan sistem daring di STI Syekh Mansur Pandeglang, dan bagaimana peran mahasiswa dalam menanggapi dampak dari COVID-19 terhadap proses belajar menggunakan sistem daring di STI Syekh Mansur Pandeglang. Nah, rumusan masalahnya cuma segitu karena saya terfokus kepada dampak dari daringnya saja ya teman-teman semuanya. Nah, itu adalah rumusan masalah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah uraian metode penelitian yang digunakan dan alasannya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian yang akan kita teliti itu kita menggunakan metode seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi saya mengumpulkan data-data dengan cara observasi, analisis visual, metode interview, dan focus group discussion. Nah, teman-teman, atau biasa disingkat PGD ya. Jadi saya menggunakan metode penelitian itu, metodenya tentunya dengan menggunakan pengumpulan data ya teman-teman, karena kita juga kan harus mengumpulkan data dari mahasiswa yang lain. Mereka itu merasakan dampak dari pembelajaran daring itu apa gitu. Jadi langsung terjun lapangan gitu kan, langsung interview, langsung kita berkomunikasi, kita face to face, ada juga kita grup, fokus grup gitu. Nah, yang saya gunakan tadi metode penelitian. Nah, selanjutnya adalah data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini, datanya itu dalam bentuk apa? Nah, misalkan kita kan tadi saya bilang saya menggunakan hasil data, tapi datanya itu bentuk seperti apa? Di sini dijelaskan lagi kan. Terus sumbernya itu dari mana? Nah, gitu kan. Sumbernya dari mana? Jadi harus jelas ya teman-teman semuanya. Kalau kita melakukan studi kasus penelitian, ya kita harus jelas kita mendapatkan sumber itu dari mana dan datanya itu dalam bentuk dalam bentuk apa gitu. Dan datanya itu dalam bentuk apa, dan saya di sini menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian, yaitu hasil dari wawancara atau observasi di lapangan. Nah, data ini untuk mencari informasi secara langsung
tentang pelaksanaan dari kegiatan proses belajar menggunakan sistem daring tersebut. Jadi saya menggunakan datanya itu ya tentunya dari langsung terjun dari tempat penelitiannya dengan cara observasi dan wawancara. Nah, itu datanya. Dan juga data diperoleh dari orang-orang yang berperan langsung dalam pelaksanaan proses belajar menggunakan sistem daring di STAI Syekh Mansur Pandeglang dengan menggunakan aplikasi via Zoom, sehingga data dan sumber data dapat diperoleh. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kan kita tidak bisa untuk berkerumunan, jadi saya memanfaatkan aplikasi untuk bagaimana caranya kita bisa berdiskusi, yaitu dengan banyaklah aplikasi-aplikasi lainnya teman-teman, untuk jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berkomunikasi, untuk meskipun kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka, namun mungkin ada kendala saja, tapi kan setidaknya ada saja, bisa gitu kan, sebenarnya bisa. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah penjelasan alat pengumpulan data yang digunakan. Jadi kita itu meneliti studi kasus atau kasus yang akan kita teliti itu, kita menggunakan alat atau penjelasan pengumpulan datanya itu memakai apa gitu, memakai cara seperti apa, nah gitu. Nah, teman-teman semua pasti mengetahui kan caranya apa saja. Kalau misalkan kalau saya di sini misalkan observasi langsung, terus wawancara atau itu interview, dan focus group discussion, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teknik pengumpulan datanya. Ya, kita kan tidak bisa dong kalau kita tidak mempunyai teknik untuk pengumpulan datanya, jadi nanti tidak akan sejalur, nanti bahkan datanya itu tidak akan terkumpulkan dengan terperinci ya teman-teman. Jadi kita harus mempunyai teknik tersendiri gitu. Jadi kalau saya sih contohnya di sini saya memakai observasi langsung, karena lebih ini gitu. Kalau saya suka langsung wawancara, suka langsung face to face, dan suka langsung bertemu langsung gitu, observasi lah ya. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Ini adalah yang terakhir. Teknik analisis data adalah penjelasan data analisis yang digunakan. Jadi teknik analisis data yang digunakan oleh seorang penelitinya itu seperti apa, nah gitu. Nah, saya di sini adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Contoh yang saya kali ini adalah mencakup transkrip hasil wawancara. Jadi mencakup ya teman-teman, transkrip hasil wawancara yang saya wawancarai gitu. Terus reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Nah, dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, dari semuanya tadi dikumpulkan, itu kita bisa menarik kesimpulan yang akan yang akan adalah menjadi salah satu teknik analisis data yang kita gunakan gitu. Ya, teman-teman semuanya, itu adalah bagian-bagian dari rancangan penelitian kualitatif, dan kali ini tugas saya adalah mempresentasikan hasil dari hasil dari tugas saya. Jadi saya menggunakan metode kualitatif, dan tadi sudah saya jelaskan dari mulai topiknya, dari mulai rumusan masalahnya, metodenya, data dan sumber datanya, teknik pengumpulan datanya, dan teknik analisis datanya. Oke teman-teman semuanya, Bapak dosen yang terhormat, dan terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf juga bila ada kata salah atau tidak sinkron, atau mungkin juga kurang benar. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.